Assalamualaikum. Hi guys. I'm Lexi and today we continue our class to skill 3. Okay, now on our board we have exercise 3 and we are going to learn something related to a positive. Okay, what is a positive? Nah, a positive itu apa ya? A positive itu adalah informasi tambahan ketika kita memiliki suatu kalimat dan udah ada subjeknya. Informasi untuk si subjek khususnya. Ya, jadi kalau kita ingin menambahkan informasi tentang si subjek, maka informasi ini bisa berupa frase, ya kan? Atau frasa. Nah, frasa yang seperti apa? Tentu saja frasa yang noun phrase, bukan prepositional phrase. Oke, sekali lagi, noun phrase atau frasa benda, bukan prepositional phrase atau frase yang diawali dengan preposition. Nah, bukan itu ya. Kemarin kita belajar tentang prepositional phrase, contohnya on the table, beyond my mind, misalnya seperti itu. Jadi ada preposition di awal sebuah frase, itu disebut prepositional phrase. Nah, tetapi kalau untuk pelajaran kita kali ini yaitu appositive, maka yang kita temukan adalah noun phrase untuk menjelaskan noun phrase yang merupakan subjek. Oke, contohnya seperti di nomor 1. Nah, sebelumnya saya baca dulu nih petunjuk soal atau direction-nya ya. Each of the following sentences contains an appositive. Underline the subjects once and the verbs twice. Circle the appositive phrases. Then indicate if the sentences are correct, C, or incorrect, I. Now look at number 1. The son of the previous owner, the new owner, is undertaking some fairly broad changes in management policy. Nah, perhatikan soal ini telah memberikan bantuan kepada kita untuk mengenali mana yang appositive. Yang di lingkar ini, the son of the previous owner, sebenarnya menjelaskan the new owner. Nah, kita lihat garis bawah hanya satu garis, itu untuk owner yang merupakan subjek. Is undertaking merupakan predicate atau verbs yang digarisbawahi 2 garis. Ya, yang di lingkar adalah appositive. Oke, makanya kita temukan di sini semua unsur yang kita cari. Subjek ada, predikatnya ada, ya, subjek ada, verbsnya ada, dan juga ketemu appositive yang dilingkari. Nah, bagaimana dengan bentuk kalimatnya? Apakah sudah grammatical? Yes, sudah benar. Grammarnya juga betul, ya. The new owner, karena itu tunggal, maka di sini ada to be tunggal, yaitu is undertaking some fairly broad changes in management policy. Nah, di sini setelah is undertaking itu sisanya hanya objek saja. Oke. Dan kalimatnya correct atau benar. Perhatikan soal nomor 2. Last semester, a friend graduated cum laude from the university. Nah, perhatikan soal nomor 2. Apa sih masalahnya di sini? Kenapa dibikin incorrect? Ya kan? Teman-teman perhatikan ada kata last semester, ini adalah keterangan waktu atau time signal, dan dia bukanlah subjek. Oke? A friend, di sini ada koma teman-teman. Kenapa nggak ini aja sih yang jadi subjek? Lah, kenapa ya? Tidak menjadi subjek karena ada koma di situ. Seandainya kalimat ini tanpa koma, maka kalimatnya akan benar. Last semester, a friend graduated cum laude from the university. Makanya kalimatnya benar. Namun di sini kalimatnya nggak benar karena apa? Karena a friend di sini is supposed to be the appositive. Nah, a friend di sini hanya diperuntukkan, maksudnya itu adalah untuk tambahan informasi saja bagi subjek yang ternyata enggak ada. Nah, subjeknya enggak ada, guys. Harusnya kalau ada subjek, kita bisa meletakkan di setelah time signal, last semester, misalnya Brandon gitu ya. Last semester, Brandon, a friend, graduated cum laude from the university. Ini contoh, kita bisa kasih nama, kita bisa kasih siapa gitu ya untuk subjek yang diberi penjelasan di sini dalam lingkaran appositive, yaitu a friend,
maka kalimat barulah akan menjadi C atau correct. Oke? Wah, ini soalnya ajaib nih, langsung ke nomor 4. Nggak apa-apa ya, kita langsung aja. Yuk, kita sekarang coba melihat petunjuk di nomor 1 dan 2, dan penjelasan yang tadi saya sampaikan. Kira-kira untuk nomor 4 jawabannya gimana ya? Kita perhatikan dulu. At long last, the Chief Executive Officer has decided to step down. Oke, perhatikan. Kita mau mencari pembagiannya terlebih dahulu. Kita kotak-kotakkan, kita kelompokkan. Oke, at long last itu apa? Yap, benar sekali. Kemarin kita udah belajar at long last karena diawali dengan preposition, ini adalah prepositional phrase ya. Nah, kita temukan di sini ada prepositional phrase. Yap, benar sekali. Nah, at long last ini adalah prepositional phrase, lalu ada koma, the chief executive officer. Nah, di sini ada apa ini? Ada keterangan, yaitu keterangan untuk si subjek. Nah, lalu ada kata has decided to step down. Kita ketemu predicate di sini, ya. Kita ketemu predicate atau kita ketemu verb, yaitu has decided. Nah, ini present perfect ya, teman-teman. Lalu kita ketemu the chief executive officer atau CEO. Ini apa? Ini adalah keterangan teman-teman atau positive ya. Namun ternyata qadarullah nggak ketemu nih di sini subjeknya atau noun yang bisa dijadikan subjek. Kenapa? Karena di sini ada koma. Ini petunjuk ya teman-teman. Lihat di sini ada koma. Setelah kata officer ada koma lalu has decided. Maka the chief executive officer di sini bukan subjek, oke? Bukan subjek. Kalimat ini kehilangan subjek sehingga kalimat ini incorrect. Paham? Saya yakin kita sudah mulai paham dan akan lebih keren lagi jawabnya. Coba lihat di nomor 5 ya. Let's go. Tonight's supper, leftovers from last night, did not taste any better tonight than last night. Nah, perhatikan. Makan malam ya, tonight's suppers. Ternyata makan malam ini adalah sisa makan malam tadi malam gitu ya. Nah, tak terasa lebih enak daripada tadi malam. Oke, sekarang perhatikan. Kita punya subjek, ayo kita cari. Apakah kita punya subjek? Yes. Ya. Ini dia subjeknya. Oke. Lalu ada koma. Lihat di sini ada 2 koma yang menjelaskan bahwa yang ada di antara 2 koma ini merupakan apa? Yes, ini adalah noun phrase yang merupakan a positive. Leftovers from last night. Bagus. Ya. Ini ada 2 koma ya teman-teman. Nih, di sini tadi. Nah, bagaimana dengan predicate atau verbs-nya? Apakah ada? Yes, benar sekali. Didn't taste. Bagus. Lalu bagaimana? Apakah kalimat kita sudah benar atau sudah grammatical atau sudah selaras antara subjek, predicate-nya? Tonight's supper, leftover from last night, did not taste any better tonight than last night. Nah, benar. Kalimat ini correct. Atau kita tulis C di sini. Very good. Okay, now look at number 6. The only entrance to the closet, the door was kept locked at all times. Nah, perhatikan. Kira-kira di sini ada nggak ya positifnya? Kita punya subjek nggak ya? Kita punya verb nggak ya? Yes, benar. Kita punya subjek, the door. Lalu kita punya verb was kept locked. Ya, senantiasa dikunci atau terkunci. Dan the only entrance to the closet ini merupakan a positive. Dan bagaimana? Apakah kalimat kita sudah correct? The only entrance to the closet, the door, was kept locked at all times. Yep, benar. Ini benar, ini benar, yang ini belum benar ya. Dan di sini kita buat correct. Bagus. Nah, sekarang kita perhatikan number 7. In the cold of winter,
a wall heating unit would not turn on. Nah, ini menarik sekali. Kita ketemu di sini prepositional phrase in the colder winter, langsung abaikan karena tujuan kita untuk mencari a positive, di mana a positive adalah noun phrase ya teman-teman. Kalau seandainya frasenya itu diawali sama preposition, maka fix itu bukan noun phrase teman-teman. Itu prepositional phrase dan dia menjadi penjelas atau keterangan. Nah, kalau di sini keterangan waktu in the colder winter. Oke, a wall heating unit sepertinya bisa menjadi subjek. Iya apa ya? Yep, bisa saja ini menjadi subjek, tapi tidak teman-teman. Karena apa? Karena di sini ada koma, lalu tiba-tiba di sini ada predicate atau ada verb. Kalau ada verb, lalu kita it's supposed to be the subject, it shouldn't have been comma there. Selayaknya tidak ada koma di situ. Kalau seandainya a wall heating unit, merupakan subjek, maka selayaknya tidak ada koma di situ. Ini saya lingkari karena dia adalah a positive. Oke. Nah, bagaimana kalau seandainya kalimat kita ini tanpa koma? Misalnya, in the cold of winter, nah di sini ada koma, a wall heating unit would not turn on. Misal nggak ada koma setelah unit atau between unit and would, maka kalimat kita akan benar. Namun sayang sekali, karena di sini diberi koma dan dia berada di antara dua koma, ini adalah positive. Maka kalimat kita ini incorrect. Hampir saya salah. Baik, look at number 8. The new tile pattern, yellow flowers on the white background really brightens up the room. The new tile pattern ini merupakan apa teman-teman? Pattern atau tile pattern ini apa? Yes, ini adalah subjek atau merupakan noun yang menjadi subjek dalam kalimat ini. Sementara yellow flowers on the white background, dia ada koma ini teman-teman, ada dua koma. Ya, merupakan a positive. Really brightens up. Nah, brightens up adalah verb. Bagus. Kalimat ini benar. Very good. The high-powered computer, the most powerful machine of its type, was finally readied for use. Nah, ini apa nih? Bagaimana kalimat kita ya? Nomor 9 agak unik nih. Kayaknya ada semua. Oke. Kayaknya ada semua. Ada subjek yang berupa noun yaitu computer, ya. The high-powered computer. Nah, ini subjek utamanya adalah computer itself, ya. Ini the high-powered itu hanya penjelas, boleh digarisbawahi semua juga nggak apa-apa. Cuman sayangnya soal ini menjebak kita dengan tidak menuliskan koma di sini, teman-teman. Harusnya between computer dengan artikel the most powerful, there should be a comma there. Harusnya ada koma di situ sehingga kalimat ini akan menjadi benar. Nah, karena apa? Karena di sini kita juga sudah ketemu predicate was finally readied. Ya, ini sudah ada verb. Dan di sini sebenarnya sudah ada a positive. Nah, sekarang saya ulang lagi nih. Kenapa teman-teman bisa menyimpulkan bahwa the most powerful machine of its type adalah a positive-nya, bukan the high-powered computer yang merupakan a positive-nya? Jelas karena koma itu teman-teman. Dan kalimatnya ini tidak ada koma untuk membedakan antara si subjek dengan si a positive, maka kalimatnya belum tepat atau belum benar. Sepenting itu ya, apa ini namanya, tanda baca, yes, itu penting sekali. Kita perlu meletakkan koma apabila dibutuhkan untuk contoh-contoh yang memiliki a positive seperti ini. Oke, nah perhatikan nomor 10. A long-time friend and confident, the psychologist was often invited over for Sunday dinner. Nah, perhatikan. A long-time friend and confident. Ini apa, teman-teman? Kira-kira mana yang subjek? A long-time friend and confident atau the psychologist adalah si subjek? Mana nih, teman-teman, yang benar subjeknya?
Iya, benar sekali teman-teman, keren ya. Betul, subjeknya adalah the psychologist. Wah, jadi keriting. The psychologist adalah subjeknya teman-teman dan was often invited, sering diundang. Nah, sering diundang untuk datang ya ke rumah kita gitu ya. Was often invited over for Sunday dinner. A long-time friend and confident hanyalah penjelas. Siapa itu psikologis itu? Siapa psikolog itu? Oh, dia adalah sohib ya, udah lama jadi teman. Ya. Lalu di sini ada koma, kita lihat a long-time friend and confident ada koma, the psychologist tidak ada koma, ya kan? Was often invited, jelas. Subjeknya the psychologist, a long-time friend and confident adalah a positive, ya. Was often invited over adalah verb. Kalimat kita benar. Okay, this is all for now and thank you for listening. I hope that you guys get the benefit from our lesson. Please subscribe and share, and you can repeat this again and give a thumbs up to give us a very good spirit in making all of these good things and good works, and I hope you like it.